Di video sebelumnya, kita diperlihatkan Kargalgan yang songong keterlaluan langsung dibungkam oleh Jinwoo si ganteng kalem dari Chimeong, yang dimana semua jurus-jurus Kargalgan dipatahkan oleh Jinwoo dengan mudah. Dan ironisnya, Kargalgan dibunuh oleh bawahannya sendiri yang telah dibangkitkan oleh Jinwoo. Di akhir video, kita diperlihatkan Jinwoo yang menemui Yojin di sebuah kafe. Lalu di sisi lain, para media begitu heboh dengan kehadiran sosok artis sinetron Angling Dharma, yaitu Lee Min-sung di kantor Serikat Hunter. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Di waktu bersamaan, kedatangan Choi dan Baek ke Serikat Hunter membuat para wartawan menjadi heboh. Sebab para wartawan berpikir bahwa kedatangan mereka itu untuk merebutkan Lee Min-sung. Namun ternyata Baek dan Choi datang untuk alasan lain, sebab Min-sung telah bergabung dengan Guild Shinigami. Hal itu membuat para wartawan menjadi kecewa dan meninggalkan mereka. Dan ternyata maksud kedatangan mereka ke Serikat Hunter yaitu untuk merebutkan Jinwoo, sebab Jinwoo telah menyelamatkan atau lebih tepatnya telah menolong guild mereka berdua. Hal itu membuat mereka berdua saling menjatuhkan alias saling bersaing untuk merebutkan Jinwoo si ganteng kalem dari Chimeong. Master Guild Shinigami juga mengira bahwa Choi dan Baek akan merebutkan Min-sung. Sontak mereka menjawab dengan kompak bahwa mereka tidak peduli pada si Min-sung. Sementara itu, Jinwoo yang baru tiba di depan gedung sedikit heran dengan banyaknya wartawan. Ternyata si Min-sung sedang melakukan klarifikasi di depan gedung Serikat Hunter, dan hal itu membuat heboh jagat raya. Di sana Min-sung menjelaskan bahwa dia telah terbangkitkan menjadi seorang hunter. Maka untuk memenuhi takdirnya sebagai hunter, Min-sung bergabung dengan Guild Shinigami. Namun ternyata itu semua hanyalah sandiwara untuk menutupi kasus skandalnya. Nah, di tengah-tengah si Min-sung yang lagi ngebacot, Jinwoo berniat memasuki gedung serikat namun dihentikan oleh satpam. Bahkan satpam itu sempat mengusir Jinwoo. Namun tiba-tiba Gunhei menghentikan satpam tersebut dan memberitahukan bahwa Jinwoo adalah tamu yang dia tunggu. Bukan hanya itu, Gunhei mengingatkan Min-sung untuk segera menghentikan sandiwaranya. Nah, agar tidak terlihat diremehkan di depan media, Min-sung berniat memasuki gedung serikat untuk pemeriksaan. Namun dia malah dihentikan oleh Kim Chul karena Jinwoo akan melakukan pemeriksaan ulang dan tidak mengizinkan siapapun memasuki gedung tersebut, bahkan bagi Min-sung yang hanya sekedar seorang aktris sinetron. Jelas hal tersebut membuat seluruh wartawan terkejut. Setelah memasuki gedung serikat, Jinwoo terkejut ketika mengetahui bahwa Baek dan Choi telah menunggunya sedari tadi. Gunhei menjelaskan bahwa Choi dan Baek pasti penasaran dengan kekuatan Jinwoo. Singkat cerita, Jinwoo telah berada di ruang khusus pemeriksaan ulang. Di sana Jinwoo diminta menunjukkan kekuatan yang dia miliki dengan sungguh-sungguh, sebab Gunhei telah menerima laporan tentang kekuatan yang dia miliki. Awalnya Jinwoo hanya mengeluarkan satu bayangan, namun karena pihak serikat sudah tahu pertarungan di dungeon sebelumnya, Jinwoo menunjukkan ratusan pasukan bayangannya. Sontak Gunhei dan petugas pemeriksa langsung terkejut melihat kekuatan Jinwoo. Bahkan kekuatan Jinwoo meluap hingga keluar ruangan. Hal itu membuat Baek dan Choi merinding, sebab mereka tidak menyangka bahwa Jinwoo begitu kuat. Alhasil kini Jinwoo telah resmi menjadi Hunter Rank S. Lagi-lagi Baek dan Choi yang berniat merekrut Jinwoo langsung ditolak dengan dingin. Setelah itu ketika Jinwoo keluar gedung, sontak para wartawan langsung mengekspos Jinwoo ke media. Hal itu membuat seluruh masyarakat, bahkan sang adik yang tidak tertarik dengan media sosial, dibuat terkejut dan senang karena Jinwoo telah masuk TV sebagai Hunter Rank S. Sementara itu, di sisi lain Yojin sedang melapor pada sang ayah. Ternyata pertemuannya di kafe bersama Jinwoo yaitu untuk merekrut Jinwoo sesuai saran sang ayah. Namun hasilnya Yojin gagal merekrut Jinwoo, yang ada Yojin malah ditawari untuk ikut dengan Jinwoo. Dengan penuh tekad yang kuat, Yojin menyatakan bahwa dirinya akan mengikuti Jinwoo dan mundur dari perusahaan Yojin. Jelas hal itu membuat sang ayah sangat kecewa dengan sikap yang tidak bertanggung jawab dari Yojin. Namun sang ayah menghargai keputusan putranya yang begitu yakin.
Kembali kepada Jinwoo. Di sana Baek dan Choi berniat mengantar Jinwoo sebab para wartawan akan sulit dihindari. Sekali lagi Jinwoo menolaknya dan tiba-tiba dia berpindah tempat dan hal itu membuat Baek dan Choi sangat terkejut. Nah, setelah mendapatkan lisensi Hunter Rank S, Jinwoo langsung menuju toko perlengkapan. Sebab Jinwoo berniat membeli beberapa item yang dapat mendukungnya untuk memasuki dungeon system. Di sana, Jinwoo terkejut ketika mengetahui harga item mantel tahan api yang dia butuhkan sangatlah mahal. Ya, sebagai mantan pengidap penyakit dompet kering, Jinwoo meminta diskon. Namun sayang semua harga item di situ sudah harga net, nggak boleh nego. Lantas si pelayan memberi ujian kepada Jinwoo agar mendapatkan item secara gratis, yaitu harus memecahkan kaca yang telah dilapisi oleh sihir penguat jika bisa. Lalu ketika Jinwoo akan mencobanya, sontak si pelayan langsung menghentikan Jinwoo dan bilang cuman bercanda, karena si pelayan takut efek dari benturan bisa merobohkan bangunan. Dan si pelayan yakin bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memecahkan kaca tersebut. Namun apa yang terjadi? Muncullah sebuah retakan pada kaca yang padahal Jinwoo belum sempat menyentuhnya. Wadaw! Kemudian ketika Jinwoo melihat sebuah belati yang selevel dengan belati burik miliknya, Jinwoo terkejut karena harganya sangatlah mahal. Lantas Jinwoo penasaran menanyakan berapa harga belati miliknya jika dijual. Sontak Jinwoo makin terkejut karena senjata miliknya dihargai 100 juta. Yang padahal dia membeli di toko sistem cuma 2 juta saja. Jas untung lah bang, kalau begitu mah bang. Ya iyalah, untung gede bro. Sementara itu Baek yang telah kembali ke Guild Harimau Putih masih memikirkan Jinwoo. Itu karena Baek makin penasaran dengan sosok Jinwoo yang semakin kuat alias berbeda pada saat pertama bertemu. Baek bertanya-tanya apakah Jinwoo adalah hunter yang bisa berkembang. Karena secara umumnya setiap hunter tidak bisa mengembangkan kekuatannya setelah terbangkitkan. Terkecuali mengalami kebangkitan kedua, itu pun tidak bisa dikembangkan lagi. Esok hari pagi pun tiba. Jin-Ah terlihat tidak nyaman. Itu karena rumahnya selalu dikerumuni oleh wartawan semenjak Jinwoo dinyatakan sebagai rank S secara resmi. Lagi-lagi Jinwoo akan pamit pergi selama 1 minggu. Jelas hal itu membuat Jin-Ah jengkel dan Jinwoo kehabisan alasan. Kebetulan sekali Yojin datang. Alhasil Jinwoo beralasan akan pergi bekerja dengan Yojin. Nah, pada saat malam hari sebelum Jinwoo pergi, Jinwoo memasukkan salah satu prajurit bayangannya untuk melindungi Jin-Ah. Setelah itu Jinwoo menyebarkan para pasukan bayangan untuk melakukan patroli di sekitar rumahnya. Sementara itu, jauh di laut lepas terlihat seekor semut yang berevolusi terbang melintasi laut. Esok hari pagi pun tiba. Jinwoo bersama Yojin tengah melakukan perjalanan menuju pusat kota. Di sana Yojin penasaran mengapa Jinwoo terus berlatih padahal sudah menjadi hunter rank S. Nah, setelah tiba di pusat kota, tanpa basa-basi Jinwoo langsung memasuki dungeon system dan menggunakan seluruh item yang telah dia siapkan. Di situ Jinwoo langsung mendapatkan misi untuk mengumpulkan jiwa Raja Iblis Baran. Dan hadiah yang akan Jinwoo dapatkan yaitu batu rune alias batu skill yang dapat menukar lokasi Jinwoo dengan pasukan bayangannya. Scene berpindah kepada ayah Yojin. Di sana terlihat ibunya Yojin nampak terkejut dengan pilihan Yojin yang memilih untuk meninggalkan rumah. Namun hal itu dianggap sebagai bukti kedewasaan oleh sang ayah. Bahkan sang ayah merasa bangga dengan Yojin yang yakin dengan keputusannya. Namun tiba-tiba ayah Yojin jatuh pingsan. Ternyata sakit yang diderita ayah Yojin merupakan gejala penyakit tidur abadi. Dan hal itu disebabkan oleh efek tinggal bersama seorang hunter. Lebih jelasnya, seorang hunter akan secara alami mengeluarkan sihir yang tidak dapat dirasakan oleh manusia biasa. Dan manusia yang tidak memiliki fisik kuat akan menderita penyakit tidur abadi. Sementara itu di sisi lain terlihat para hunter yang tengah berpatroli dikejutkan dengan sosok monster semut yang ada di hadapannya. Kembali pada Jinwoo. Setelah memasuki lantai 76, Jinwoo langsung berhadapan dengan monster raksasa. Sontak Jinwoo langsung memanggil Kiba alias Tesuk untuk menyerang si raksasa yang diperkuat dengan menggunakan bola ketamakan. Ya, Jinwoo sendiri terkejut alias tidak menyangka efek serangan Kiba yang menggunakan batu ketamakan sangatlah kuat.
Setelah itu untuk mencari surat izin masuk secara efisien, Jinwoo membagi pasukan bayangannya menjadi beberapa tim, lalu menyebarkan mereka sesuai titik yang sudah disarankan. Namun tak lama berselang tiba-tiba jumlah mana Jinwoo berkurang drastis. Ternyata para pasukan bayangan yang disebar sudah dibantai satu persatu oleh iblis yang cerdas. Kemudian setelah menganalisis, Jinwoo menyadari bahwa target selanjutnya adalah kelompok yang dipimpin Tank. Lantas Jinwoo langsung bergegas menuju lokasi tersebut. Benar saja kelompok Tank dibantai habis dalam beberapa detik saja. Nah, karena sosok musuh nampak lebih kuat dari pasukan bayangannya, Jinwoo menunjukkan keberadaannya dan... Ya, dalam sekejap dua iblis langsung terbunuh, tersisa satu iblis yang nampak ketakutan. Monster no kyoufu o kanjiru no ka? Sono kotae ga wakatta yo. Nah, ketika akan membunuh si iblis, tiba-tiba si iblis menyerah bahkan meminta ampun kepada Jinwoo. Lalu karena suaranya kayak Ciwi, Jinwoo terkejut dan langsung membuka helmnya. Benar saja di dalam jirah tersebut terdapat sosok Ciwi iblis yang nampak menyedihkan. Namun Jinwoo bingung mengapa seorang iblis yang telah membantai pasukannya malah meminta ampun. Dan Jinwoo tidak ingin ambil pusing. Maka Jinwoo meninggalkan si Ciwi iblis tersebut. Sebab jika berurusan dengan betina, sudah dipastikan dunia ini bakalan jadi rudet. Tapi tiba-tiba si Ciwi iblis ingin membunuh ketika Jinwoo lengah. Sayangnya hal itu sangatlah mustahil. Sontak si Ciwi iblis yang bernama Elsie langsung bersujud dan meminta ampunan. Bahkan dia bersedia melakukan apapun untuk menggantikan nyawanya. Di kesempatan itu, Jinwoo langsung meminta dia untuk memberikan surat izin memasuki menara selanjutnya. Ternyata selama 2 hari Jinwoo telah mencari surat izin masuk dan dia tidak menemukannya karena nyatanya surat tersebut berada di tangan kawanan iblis alias kerajaan Elsie. Lantas Elsie berjanji akan memberitahu lokasi surat izin lainnya. Sontak Jinwoo menunjukkan kekuatannya dengan tatapan yang dingin tetapi tidak kejam agar Elsie tidak mengkhianatinya. Kemudian Jinwoo penasaran dengan sosok bangsa iblis yang ada di dungeon system. Jinwoo menanyakan apakah Elsie mendapatkan perintah untuk membantai seluruh umat manusia di dalam kepalanya. Elsie menjelaskan bahwa dia hanya mendapatkan perintah untuk melindungi wilayah tempat mereka berada saat ini. Dan perintah itu muncul tepat ketika Elsie dipindahkan ke dungeon system. Dengan kata lain, Elsie bukanlah asli pribumi penghuni dungeon system ini. Lalu tiba-tiba Elsie kesurupan Jin Tomang. Di sana dia kembali menjelaskan bahwa saat ini mereka tengah bersiap berperang melawan sesuatu yang kuat. Maka untuk itu mereka harus mengumpulkan seluruh iblis di penjuru dunia. Setelah itu si Jin Tomang menghilang membuat Elsie lemas dan pingsan. Di sisi lain, lebih tepatnya di kota tak jauh dari laut, tampaklah beberapa bangunan telah hancur yang diakibatkan oleh monster semut evolusi. Berita kemunculan monster semut tersebut telah sampai ke pihak asosiasi, yang dimana satu monster semut evolusi mampu menghancurkan bangunan berskala besar, bahkan memakan banyak korban. Dan hunter yang bisa mengalahkan monster tersebut hanyalah hunter berrank A. Hal itu sudah dipastikan akan menjadi bahaya bagi negara dan kota yang radiusnya dekat dengan Pulau Jeju. Lantas Gunhei langsung memutuskan untuk mengirimkan permintaan kerjasama kepada Jepang dan memberi peringatan kepada negara yang lain agar terus waspada. Kemudian Gunhei menyatakan bahwa misi raid ke Pulau Jeju keempat resmi akan digelar. Sementara itu di ruang operasi para ahli bedah sedang meneliti mayat monster semut evolusi yang telah dikalahkan. Guild Master. Kembali pada Jinwoo yang telah tiba di kastil klan Radiru alias tempat kediaman Elsie sang putri iblis. Lalu ketika Jinwoo dan Elsie menemui sang raja iblis, si raja iblis nampak ketakutan melihat Jinwoo. Sebab raja iblis dapat melihat ratusan pasukan yang ada dalam bayangan Jinwoo. Hal itu membuat dia menyadari bahwa seseorang yang telah membunuh Vulkan dan Metus adalah Jinwoo. Lantas sang raja iblis mengancam Jinwoo karena mengira telah menipu Elsie. Sontak para prajuritnya langsung menodong Jinwoo. Namun hal itu tidak membuat Jinwoo gentar sedikit pun, sebab Jinwoo percaya bahwa dirinya dapat membantai mereka dengan mudah. Dan Jinwoo tidak mau membunuh mereka karena tujuannya hanya ingin membawa surat izin saja. Sang raja yang takut akan kekuatan Jinwoo langsung memberikan surat yang dia inginkan. Namun setelah Jinwoo mendapatkan surat izin, Jinwoo menyatakan bahwa dirinya akan membawa Elsie.
Itu karena Elsie telah berjanji akan membantunya menemukan surat izin yang lainnya. Hal itu membuat sang raja sangat khawatir takut putrinya diapa-apain sama si Jinwoo. Oh, sabar paman, jangan begitu. Jinwoo di sini bukanlah kadal. Lantas Jinwoo berjanji akan menjaga keselamatan Elsie. Dengan penuh terpaksa karena takut, sang raja pun mengizinkannya. 各界の許可証のありかを知っているといい。この子を借りていく。頼むぞ、エシル。 Singkat cerita, setelah mencapai lantai 89, Igris dan Teng telah naik level alias bertambah kuat setara peringkat A dan S. Hal itu membuat Jinwoo sedikit lebih lega karena daya tempurnya jadi semakin meningkat. Lalu di sana Elsie sedikit kecewa karena barang-barang yang dia bawa untuk bernegosiasi tidak bermanfaat sama sekali. Itu karena setiap bos monster telah dikalahkan oleh Jinwoo. Namun Elsie tetap membawanya. Siapa tahu para penguasa di lantai 90 ke atas yang jauh lebih kuat mau bernegosiasi dengan sogokan oleh-oleh tersebut. Namun Jinwoo memberitahukan bahwa Elsie tidak perlu melakukan itu. Itu karena Jinwoo jauh lebih kuat dari para monster di lantai 90. Karena secara teknis, penghuni lantai atas saling memperebutkan posisi atas landasan kekuatan, bukan pelicin kayak pejabat di Konoha. Jinwoo menegaskan bahwa dia akan menjadikan klan Radiru sebagai nomor 1 di Menara Iblis ini. Tapi secara tiba-tiba Jinwoo menyuruh Elsie untuk pulang saja. Jelas hal itu membuat Elsie ngambek seakan-akan Elsie tidak berguna sama sekali. Elsie memaksa pengen ikut dengan alasan ingin melihat seberapa kuat keperkasaan Jinwoo yang digadang-gadang sebagai si ganteng kalem dari Chimeong. Alhasil mereka pun kembali melanjutkan perjalanan bersama-sama. Sementara itu di sisi lain tampaklah Choi tengah memberikan informasi kepada Chacha perihal misi ke Pulau Jeju yang akan segera digelar. Lalu Choi juga memberitahu bahwa asosiasi tengah menjalin kerjasama dengan negara Jepang. Hal itu tidak Choi jadikan masalah sebab yang penting saat ini adalah membasmi para monster semut yang menjadi ancaman berbagai negara. Bahkan guild terkuat yang dipimpin Goto Ryuji tengah terbang ke negara mereka. Singkat cerita, perwakilan Jepang bernama Goto Ryuji telah tiba di asosiasi Hunter. Tanpa basa-basi, Goto menerima kerjasama raid ini. Setelah itu mereka diberi informasi mengenai semut evolusi, di mana semut evolusi hanya dapat bertahan hidup selama 1 tahun. Namun tingkat kelahiran semut evolusi itu sangatlah cepat. Lalu hasil penelitian juga menyatakan bahwa semut evolusi tertarik kepada sihir yang lebih kuat. Kemudian mereka menyatakan bahwa cara untuk membasmi para semut yaitu dengan membunuh sang ratu semut untuk menghentikan kelahiran para semut. Ya, setelah mendapat solusi, maka Goto memutuskan akan mengirim 10 hunter rank S untuk memancing dan menahan para prajurit semut, agar para hunter dari Korea dapat membunuh ratu semut tersebut secara fokus. Kembali pada Jinwoo. Singkat cerita, Jinwoo telah mencapai lantai 100, di mana Jinwoo melewati 10 lantai tanpa terluka sedikit pun. Meski monster di setiap lantai memang jauh lebih kuat, namun demi mendapatkan Elixir of Life, Jinwoo menerjang semuanya tanpa ragu. Lalu tak lama kemudian muncullah sosok monster yang menunggangi naga, di mana monster itu adalah Baran, sosok sang penguasa lantai teratas di dungeon system, dan sebagai monster terkuat. Hal itu membuat Jinwoo sedikit tidak percaya diri apakah dirinya dapat mengalahkan Baran, karena hawa membunuh yang Baran tunjukkan sangatlah beringas, bahkan hingga membuat Elsie mendadak asma alias sesak napas. Sang naga yang ditunggangi juga membuat Jinwoo yakin bahwa pertarungan ini akan sangat merepotkan. Itu karena Jinwoo akan kesulitan bertarung melawan monster yang dapat tebrang. Sontak Baran langsung memanggil seluruh pasukannya, dan hal itu membuat Elsie kebingungan karena jumlah musuh sangatlah banyak. Lantas, apakah Jinwoo akan takut? Tentu tidaklah bro. Sebagai penyandang gelar si ganteng kalem dari Chimeong, Jinwoo memanggil pasukannya dan mulai berperang. Serang Garuda! 相当な数だな。分かってる。 Ya, peperangan yang terjadi nampak sangat epik, yang dimana Jinwoo langsung menggunakan skill buff-nya untuk menambah kekuatan pasukan bayangan. Dan hal itu membuat sebagian pasukan musuh tersapu dalam sekejap. Elsie yang melihat itu langsung melohok dengan keedanan Jinwoo. Namun Elsie sempat ragu untuk memilih pihak mana yang akan dia bantu. Itu karena Baran adalah raja penguasa iblis, sedangkan Jinwoo hanyalah penjajah yang wajib dimusnahkan. Sontak Baran menggunakan serangan area yang membuat seluruh pasukan bayangan milik Jinwoo tersapu bersih. Bahkan Elsie hampir terbunuh. Namun beruntungnya Jinwoo berhasil menyelamatkan Elsie tepat waktu dengan penuh sigma sebagai si ganteng kalem dari Chimeong.
Ya, Jinwoo sadar bahwa serangan Baran barusan memiliki efek stun. Nah, karena MP milik Jinwoo semakin habis, maka untuk menghemat MP-nya, Jinwoo memutuskan untuk menyerang sang naga terlebih dahulu. Namun sungguh tidak disangka skill senyap dan kecepatan Jinwoo dapat diketahui dan ditangkis oleh Baran. Lantas Baran balik menyerang dan Jinwoo hanya bisa menghindar. Bahayanya serangan Baran dapat mengejar Jinwoo dan hal itu membuat Jinwoo sedikit panik. Sontak Jinwoo langsung meminta bantuan Igris dan pasukan bayangannya. Ya, berkat bantuan Igris dan Kiba, Jinwoo diam-diam berhasil menebas kepala sang naga. Alhasil kini Baran berada di daratan. Baran yang telah berada di darat membuat Jinwoo sedikit lebih percaya diri. Namun sayangnya Jinwoo tidak sempat memulihkan MP-nya dengan eliksir. Maka Jinwoo memutuskan menyerang Baran bersamaan dengan para komandan pasukan bayangannya. Ya, meski telah bekerja sama, Jinwoo dan pasukan bayangannya tetap dapat dikalahkan oleh Baran. Lalu ketika Jinwoo akan dibunuh, tiba-tiba serangan Baran sempat terganggu oleh Igris. Hal itu memberi Jinwoo kesempatan untuk menyerang Baran. Serangan Jinwoo membuat Baran murka, maka Baran mengubah gaya bertarungnya menjadi seperti assassin. Lalu Jinwoo yang telah kehabisan MP terpaksa menyerang dengan kekuatan penuh. Pertarungan itu membuat Jinwoo sesak napas karena dia terus terdesak, bahkan belati Jinwoo sampai terlempar. Dan ketika Baran kembali menyerang Jinwoo, Jinwoo berhasil menahan serangannya dengan kedua tangan Jinwoo. Hal itu membuat Jinwoo sangat kelelahan, apalagi Baran kembali menyerang menggunakan hebosan Jigong laser. Sontak Jinwoo terkejut bahkan pasrah dengan takdir yang tidak dapat Jinwoo hindari. Namun tiba-tiba Elsie melemparkan senjatanya dan mengganggu Baran. Di saat itulah Jinwoo langsung memanfaatkan kesempatan yang tidak akan datang dua kali, yang dimana dengan cepat Jinwoo memindahkan start point pada kekuatan dan langsung beradu serangan. Dan sungguh edannya Baran langsung koit dengan satu pukulan uppercut kematian. Ya, dengan penuh sigma dan kegantengan tingkat dewa, Jinwoo menyuruh Elsie untuk pulang dan melapor bahwa klan Radiru kini telah menjadi klan nomor 1 di Menara Iblis ini. 帰って親父さんに報告しろ。 Ya, setelah Baran meninggoy, Jinwoo mendapatkan hadiah berupa eliksir darah iblis yang telah dimurnikan. Lebih jelasnya, sebuah item terakhir untuk menciptakan eliksir of life. Lantas Jinwoo langsung mengkombinasikannya. Namun di sini Jinwoo sempat ragu, itu karena persentase keberhasilannya tergantung dengan jumlah intelijen miliknya. Meski begitu, Jinwoo tidak akan ragu lagi. Jika gagal tinggal mulai kembali, karena kegagalan bukanlah penyesalan, melainkan sebuah awal langkah baru yang lebih cepat dan lebih efisien. Namun beruntungnya, penggabungan 3 item telah berhasil menjadi Elixir of Life. Nah, setelah mendapatkan Elixir of Life, keraguan Jinwoo muncul kembali. Itu karena Jinwoo takut jika Elixir of Life tidak dapat menyembuhkan sang ibu. Tak lama kemudian muncullah Iron membawa mayat naga ke hadapan Jinwoo. Tanpa basa-basi, Jinwoo langsung membangkitkan mayat naga tersebut dan memberinya nama, yaitu Kaisel. Hal itu membuat Ezreal senang karena dirinya tidak perlu jalan kaki untuk pulang ke rumah, dan dia mengajak Jinwoo untuk berpesta merayakan kemenangan. Namun Jinwoo tidak mendengar sama sekali, itu karena Jinwoo sedang fokus mencari item rune hadiah dari dungeon system. Nah, setelah Jinwoo menemukan item rune, Jinwoo terkejut dengan kegunaannya, di mana batu rune tersebut bisa membuat Jinwoo bertukar bayangan. Lantas tanpa basa-basi, Jinwoo langsung menggunakan item tersebut dan mencoba skill pertukaran posisi dengan pasukan bayangannya. 元気だな。 Ya, dalam sekejap Jinwoo telah bertukar posisi dengan bayangannya yang tengah berpatroli di area rumahnya. Dan perlu diingat, skill barunya itu dapat digunakan kembali setelah menunggu selama 3 jam. Maka dari itu Jinwoo menunggangi Kaisel untuk menuju rumah sakit. Sementara itu di sisi lain, Gunhei yang tengah membahas hasil rapat raid ke-4 Pulau Jeju terlihat sedikit khawatir, di mana rencana untuk membunuh Ratu Semut itu sangat beresiko bagi para hunter yang akan mengalihkan perhatian para semut pekerja. Maka untuk mengurangi resiko kerugian bagi negaranya, Gunhei memutuskan untuk mengirim para hunter yang telah matang, atau lebih tepatnya hunter-hunter terkuat. Dan satu lagi yang membuat Gunhei cemas, Jinwoo sudah beberapa hari ini tidak dapat dihubungi.
Di sebuah bar, tampaklah Baek tengah abok bersama seorang hunter healer rank S bernama Byunggu. Namun Byunggu telah lama pensiun dini akibat trauma setelah menyaksikan kematian seorang sahabat tepat di depan matanya, yaitu Enseo. Byunggu juga merupakan sahabat sekaligus rekan yang pernah bertarung bersama Baek di Pulau Jeju. Ya, setelah mengetahui bahwa Baek akan melaksanakan raid ke Pulau Jeju, Byunggu menyatakan bahwa dirinya tidak akan ikut raid apapun yang terjadi. Lantaran Byunggu sudah tidak sanggup melihat darah, Byunggu juga telah memutuskan akan menjadi seorang PNS. Kemudian Byunggu juga menyatakan bahwa dia berharap peperangan seharusnya hanya ada di dalam sejarah saja. Namun hal itu tidak berlaku kepada seorang hunter, sebab bertarung melawan monster sudah menjadi keseharian bagi para hunter. Baek merasa heran karena sangat jarang sekali ada seorang hunter yang benci pertarungan dengan monster. Sementara itu Jinwoo telah tiba di rumah sakit. Nah, ketika Jinwoo melihat luka bakar di leher sang ibu, Jinwoo jadi teringat pada masa kecilnya, di mana luka tersebut diakibatkan oleh kecerobohan Jinwoo. Namun sang ibu tidak pernah marah terhadapnya, dan hal itu membuat Jinwoo sangat sayang terhadap sang ibu. Setelah itu Jinwoo mengeluarkan elixir of life yang akan diberikan kepada sang ibu. Namun keraguan terus muncul dari benak Jinwoo, karena Jinwoo tidak tahu apa yang akan terjadi setelah sang ibu meminum elixir tersebut. Meski begitu Jinwoo akan tetap memberikan elixir tersebut, karena Jinwoo telah melihat dan merasakan banyak keajaiban yang telah sistem berikan kepada dirinya. Dan fakta yang paling kuat, Jinwoo dulunya sangat lemah, kini telah menjadi kuat berkat sistem. Namun entah kenapa ketika Jinwoo akan meminumkan elixir of life kepada sang ibu, tiba-tiba terjadi salatri alias tremor dadakan. Jinwoo mencoba menguatkan diri hingga benar-benar yakin dan... Ya, setelah meminum elixir of life tidak terjadi apapun. Jinwoo terlihat tenang, namun di dalam hatinya Jinwoo terus berteriak meminta sang ibu untuk bangun. Karena sang ibu adalah alasan satu-satunya perjuangan Jinwoo selama ini. Lalu tak lama kemudian muncul sebuah cahaya di seluruh tubuh sang ibu, dan perlahan wajahnya jadi segar. Hingga akhirnya sang ibu telah siuman. Hal itu membuat Jinwoo tak sanggup mengucapkan kata-kata, hanya air mata yang mengucur deras di pipinya. Karena selama 4 tahun berjuang keras, akhirnya impian Jinwoo telah terwujud. Jin, ありがとう。Singkat cerita, kesembuhan ibunya Jinwoo membuat seluruh dokter di rumah sakit menjadi heboh. Bahkan membuat Jin-ah menangis histeris karena bahagia. Jin-ah, すっかりお姉さん。ごめんね。真の報酬を手に入れたんだ。ようやく努力が実を結んだ。 Sementara itu di sisi lain, Gunhei tengah mengadakan pers untuk meresmikan raid keempat Pulau Jeju. Gunhei menyatakan bahwa raid kali ini hanya akan diikuti oleh hunter rank S. Bahkan mereka akan mendapat bantuan dari negara Jepang yang akan mengirim 10 hunter rank S. Lalu hunter dengan rank A akan mengawasi dan menjadi support, dan juga untuk melindungi penduduk di sekitar Pulau Jeju. Nah, berita tersebut membuat Byunggu teringat kepada perkataan Ensok yang telah gugur, di mana Ensok mengatakan bahwa melindungi penduduk dan membasmi monster adalah tugas mereka sebagai hunter. Lalu orang yang bisa membantu Baek adalah mereka berdua. Hal itu menimbulkan perasaan dilema bagi Byunggu. Kembali pada Jinwoo yang telah kembali ke rumah. Sungguh kesalnya Jinwoo, ternyata dalam seminggu ini Jin-ah tidak pernah beres-beres, hingga membuat keadaan rumahnya nampak seperti kapal pecah. Sang ibu yang baik hati tidak pernah memarahi mereka. Yang ada sang ibu mengajak semuanya untuk beres-beres bareng. Ya, suasana hangat di dalam rumah membuat Jinwoo sangat bahagia. Namun entah kenapa kecemasan Jinwoo masih tersisa, tidak pernah hilang. Apalagi ketika sistem hunter sedang aktif. Tiba-tiba Jinwoo mendapatkan panggilan dari Gunhei dan membuat janji bertemu. Sementara itu Gunhei yang telah selesai mengadakan pers sedikit terkejut ketika mendengar kabar bahwa hunter rank S dari Amerika yang bernama Thomas Andre Taulani akan datang ke negaranya. Hal itu membuat Gunhei sedikit berharap Thomas bersedia membantu Korea dalam kasus Pulau Jeju. Namun bagi seseorang yang setara dengan kekuatan militer satu negara, Gunhei berpikir Thomas tidak akan ikut campur dengan masalah negara lain.
Kemudian pirasat Gunhei mengatakan bahwa kunjungan Thomas Andre ke negaranya hanya sekedar tindakan untuk memastikan suatu hal, sebab Hunter Huang Dongsu adalah bawahannya. トーマス・アンドレ、 何かを確認しに来たのか。 Singkat cerita, Jinwoo dan Gunhei telah bertemu. Tanpa basa-basi, Gunhei langsung meminta bantuan kepada Jinwoo untuk ikut dalam raid ke Pulau Jeju 4 hari lagi. Bagi Jinwoo, raid kepulauan Jeju merupakan kesempatan untuk menaikkan level. Namun di sini Jinwoo ragu karena tujuan untuk menjadi lebih kuat sudah tidak ada lagi. Tapi tiba-tiba Jinwoo terkejut karena merasakan kekuatan sihir yang sangat kuat. Ternyata itu adalah kekuatan sihir yang keluar dari para Hunter Rank S yang tengah berlatih di dalam gimnasium. Lantas Gunhei membawa Jinwoo ke lokasi tersebut sekalian untuk diperkenalkan. Ya, setelah tiba di gimnasium, Jinwoo langsung disuguhkan oleh pertarungan Baek melawan Hunter MA, di mana Baek menahan sebagian kekuatannya dan terlihat ditekan oleh Hunter MA. Sebab jika Baek menggunakan kekuatannya, maka Hunter MA akan dipastikan kalah telak oleh Baek. Lalu alasan Baek tidak menggunakan kekuatannya itu karena Baek akan berubah menjadi seperti monster penghancur. Lebih jelasnya, si Baek itu sama seperti Roger Sumatra. Lalu tak lama kemudian para Hunter Rank S beserta Master Guild Goto Ryuji dari negara Jepang tiba di gimnasium. Kemudian setelah melihat para Hunter yang tengah berlatih, mereka meremehkan kekuatan para Hunter yang ada di sana. Namun ketika melihat Jinwoo, mereka penasaran itu karena hawa keberadaan Jinwoo begitu kuat. Di sana Goto mengira bahwa Jinwoo adalah Hunter tipe assassin, namun ternyata Jinwoo adalah Hunter tipe mage. Tapi menurut saya, si Jinwoo itu seorang mage assassin yang cocok menyandang gelar sebagai si ganteng kalam dari Chimeong. Rau, 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 rau. Bang, udah bang, malu sama tetangga bang. Oh iya maaf. Tiba-tiba Hunter Rank A bernama Park Jong-so menghampiri para Hunter Jepang. Mereka tidak terima Hunter Korea diremehkan oleh para Hunter dari Jepang. Nah, agar tidak terjadi keributan, Caca mencoba melerai mereka semua. Tapi tiba-tiba Goto meminta mereka untuk latih tanding antara Hunter Rank S. Kemudian Goto juga menyerahkan aturannya kepada pihak asosiasi. Sontak Gunhei menerima tawaran itu, namun dengan syarat Hunter Mage dan non-pertarung tidak diikut sertakan. Lalu Baek juga menambahkan bahwa pertandingan mereka bagusnya dilakukan secara langsung alias bersamaan. Gak usah Royal Rumble ataupun by one, mending langsung ngewar saja. Nah, para Hunter yang akan bertarung dari pihak Korea yaitu Baek, Hunter MA, Hunter Caca, dan Hunter Lim. Sedangkan para Hunter Jepang yaitu Hunter Kumamoto, Hunter Tanaka, Hunter Hoshino, dan Hunter Awata. 星野、田中ハンターの4人です。まあ、ベクハンターの4人、始めましょう。 Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak ceritanya? Jelas seru lah, masa enggak ya? Jujur saja bro, di episode 9 ini sedih banget bro. Coba kalian tonton animenya secara langsung biar lebih dapat gitu. Ya gimana nggak sedih bro. Jinwoo ditinggalin sama bapaknya. Ibunya sakit selama 4 tahun. Dan dia punya adik yang harus dibiayain. Dan setelah berusaha dengan sekeras-kerasnya, Jinwoo akhirnya berhasil menyembuhkan sang ibu yang dulu sempat frustasi bro. Ya pokoknya mah begitu lah ya. Ini anime bener-bener bagus bro. Serius, pokoknya mah kita harus lanjut sampai akhir. Bener gak sih? Bener lah bang, harus lanjut lah bang. Rau, rau, rau.